Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 mata kuliah lingkungan bisnis ingin presentasikan hasil UAS atau kerja kelompok kami. Eh, yang anggotanya ada Alam Akbar Setianing Gumilar dengan NIM 24021082. Lalu ada Lutfan Anwar Robbani dengan NIM 24021083. Lalu ada saya sendiri Hafiz Arul Zaki 20 dengan NIM 24021088. Lalu ada Muhammad Lutfi Hanan dengan NIM 24021109. Lalu ada Ahmad Andi Setiawan dengan NIM 24021170. Lalu tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materinya yang akan dipresentasikan oleh Alam Akbar. Kepada saudara Alam Akbar, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Hafiz. Saya akan mempresentasikan pemanfaatan AI dan Machine Learning ML untuk merekomendasikan investasi personal. A. Cara AI dan ML mendukung fitur rekomendasi investasi. Pertama, personalisasi berdasarkan data pengguna. AI atau ML dapat mempelajari pola perilaku finansial penggunaan atau riwayat transaksi, profil resiko, tujuan keuangan, demografi untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan sesuai preferensi. Dua, modal prediktif. ML dapat membangun model prediktif berdasarkan data pasar histori, tren ekonomi, dan sentimen pasar untuk memproyeksikan potensi hasil investasi. Tiga, Natural Language Processing atau NLP. AI dapat digunakan untuk mengekstrak wawasan dari berita keuangan, laporan pasar, atau analisis saham dan mengaitkannya dengan profil investasi pengguna. Empat, Real-time adaptation. Sistem ML mampu menyesuaikan rekomendasi saat perilaku pengguna berubah atau saat kondisi pasar bergeser. Tantangan implementasi, ketersediaan dan kualitas data. Data yang tidak lengkap atau bias dapat menghasilkan model rekomendasi yang tidak akurat. Regulasi dan transparansi algoritma yang terlalu kompleks atau black box models sulit dijelaskan kepada regulator dan pengguna. Keamanan data pribadi. Menggunakan data sensitif seperti keuangan pribadi memerlukan standar keamanan dan privasi yang tinggi. Overfitting dan bias algoritma model yang terlalu spesifik pada data lama bisa gagal dalam menghadapi kondisi baru atau market crash, krisis global, dan lain-lain. Lanjut. Ya, sekarang giliran saya yang untuk menjelaskan bagian 2, peran Big Data dan data analistik dalam pengelolaan data transaksi. Bagian A, peran Big Data dan data analytics, manajemen data skala besar dengan Big Data, FinSmart dapat menyimpan dan mengelola data transaksi dalam volume besar secara efisien, termasuk data dari berbagai sumber. Kedua, analisis perilaku konsumen. Data analistik membantu dalam memahami kebiasaan belanja, preferensi produk, dan perilaku pengguna secara mendalam. Ketiga, deteksi anomali dan fraud. Algoritma analitik dapat mengenali pola yang mencurigakan untuk deteksi penipuan secara real time. Empat, pengambilan keputusan strategis. Insight dari data memungkinkan pengembangan produk baru, penyesuaian harga, segmentasi pasar, dan strategi retensi pelanggan. Dan yang terakhir,
peningkatan operasional analitik prediktif dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses internal dan mengantisipasi. Dan untuk tantangannya, pertama, integrasi data dari berbagai sumber, perbedaan format, frekuensi, dan kualitas data menjadi tantangan integrasi. Privasi dan compliance, FinSmart harus mematuhi regulasi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi. Ketiga, skill gap, dibutuhkan tim dengan keahlian dalam data engineering, data science, dan domain keuangan. Dan yang terakhir, infrastruktur teknologi mahal. Investasi awal dalam storage, cloud computing, dan sistem analitik bisa cukup besar. Selanjutnya saya berikan kepada Mas Lutfi. Terima kasih waktunya sama pada Mas Irfan. Kemudian saya membacakan slide ketiga, yaitu implementasi robotic process automation atau RPA untuk proses transaksi. Manfaat RPA, otomatisasi proses berulang. RPA dapat menangani tugas seperti verifikasi KYC, validasi data, pemrosesan klaim, dan pengiriman notifikasi tanpa intervensi manusia. Peningkatan efisiensi dan akurasi proses menjadi lebih cepat dengan risiko kesalahan manusia yang minimal. Skalabilitas bot dapat dengan mudah diskalakan saat volume transaksi meningkat. Kepatuhan dan audit trail, setiap tindakan bot dapat dilacak, mempermudah audit dan pelaporan. Kemudian slide 3B, resiko penggunaan RPA. Kegagalan proses jika sistem berubah. RPA bergantung pada struktur proses tetap. Perubahan UI atau sistem back-end bisa menyebabkan kegagalan otomatisasi. Over reliance pada otomasi jika tidak dikombinasikan dengan pengawasan manusia, kesalahan kecil bisa menyebar luas tanpa terdeteksi. Resistensi karyawan, ada potensi kekhawatiran dari karyawan terhadap pengurangan peran kerja. Biaya pemeliharaan, meski lebih murah dari full AI, RPA tetap butuh biaya untuk pengembangan, pemantauan, dan updating bot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andi Setiawan. Terima kasih Mas Lutfi. Nomor 4A, keunggulan blockchain. A1, keamanan tinggi transaksi blockchain menggunakan kriptografi tingkat lanjut dan struktur data immutable, sehingga sulit untuk dimanipulasi. 2, transparansi dan auditability. Semua pihak dapat memverifikasi riwayat transaksi yang tercatat dalam blockchain. Cocok untuk audit dan akuntabilitas. Nomor 3, smart contract. FinSmart bisa memanfaatkan smart contracts untuk menjalankan instruksi otomatis saat syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, penyelesaian pembayaran otomatis. 4, desentralisasi, tidak bergantung pada satu pihak, mengurangi risiko sentralisasi dan single point of failure. 4B, 1, skalabilitas blockchain publik seperti Ethereum memiliki keterbatasan dalam throughput jumlah transaksi per detik. 2, biaya transaksi gas fee dalam blockchain publik. Biaya transaksi bisa fluktuatif dan mahal. 3, kompleksitas integrasi blockchain dengan sistem konvensional legasi sistem memerlukan keahlian teknis tinggi. 4, regulasi
dan penerimaan pasar. Banyak yurisdiksi masih belum memiliki regulasi terhadap blockchain untuk transaksi keuangan, alisasi, dan single point of failure. 5. Privasi data. Blockchain bersifat transparan yang bisa bertentangan dengan kebutuhan privasi data penggunaan, kecuali jika menggunakan blockchain privat. Terima kasih. Oke. Ya, sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.